Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Paksi Bimantara dengan NRP 5017251039 dari Departemen Teknik Geofisika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 3 faktor yang menyebabkan terbentuknya magma dan memberikan contoh lokasi pembentukannya. Magma sendiri merupakan batuan cair panas yang terbentuk di dalam bumi akibat proses pelelehan sebagian atau partial melting batuan penyusun mantel maupun kerak bumi. Tidak semua batuan di dalam bumi meleleh seluruhnya, melainkan hanya sebagian mineral penyusunnya yang mengalami peleburan sehingga menghasilkan magma. Secara umum terdapat 3 faktor utama yang menyebabkan terbentuknya magma, yaitu peningkatan suhu, penurunan tekanan, dan penambahan zat volatil seperti air atau H2O. Ketiga mekanisme ini merupakan konsep dasar pembentukan magma dalam geologi dan tektonik lempeng. Yang pertama yaitu peningkatan suhu atau temperature increase. Faktor pertama adalah meningkatnya suhu batuan hingga melampaui titik leburnya. Pada kondisi normal, batuan di mantel dan kerak berada dalam keadaan padat karena suhu yang ada masih berada di bawah temperatur peleburannya. Namun, apabila terjadi penambahan panas yang cukup besar, temperatur batuan dapat meningkat hingga melewati kurva peleburan atau solidus sehingga batuan mulai meleleh dan membentuk magma. Sumber panas ini dapat berasal dari beberapa proses seperti intrusi magma yang lebih panas ke batuan sekitarnya. Lalu ada akumulasi panas akibat aktivitas mantel. Lalu juga ada peluruhan unsur-unsur radioaktif. Sebagai contohnya adalah ketika magma basaltik yang sangat panas naik ke mantel dan mengintrusi kerak benua. Panas tersebut dapat melelehkan sebagian batuan kerak sehingga menghasilkan magma baru yang komposisinya lebih kaya akan silika. Contoh lokasinya yaitu contoh pembentukan magma akibat peningkatan suhu dapat ditemukan pada zona hotspot seperti di Hawaii, lalu daerah intrusi magma besar di kerak benua, lalu beberapa sistem vulkanik benua yang mengalami pemanasan kerak secara intensif. Lalu yang kedua yaitu penurunan tekanan, decompression melting, adalah penurunan tekanan atau decompression melting pada kedalaman tertentu. Pada kedalaman tertentu, batuan mantel sebenarnya memiliki temperatur yang sangat tinggi dan mendekati titik leburnya. Namun, batuan tersebut tetap padat karena berada di bawah tekanan yang sangat besar. Jika material mantel bergerak naik ke permukaan akibat arus konveksi, tekanannya akan berkurang. Penurunan tekanan ini menyebabkan titik leburnya menjadi lebih rendah. Akibatnya batuan mulai meleleh meskipun suhunya hampir tidak berubah sama sekali. Proses ini merupakan mekanisme pembentukan magma yang paling umum terjadi di mantel bumi. Contoh paling jelas dapat ditemukan pada pegunungan tengah samudra atau mid ocean rig atau MOR. Terus juga pada zona pemekaran lempeng divergen. Lalu juga pada reef benua seperti East African Reef. Jadi secara umumnya decompression melting ini sering terjadi di zona-zona divergen seperti itu. Pada daerah tersebut mantel naik menuju permukaan sehingga mengalami pelelehan akibat berkurangnya tekanan dan menghasilkan magma basaltik dalam jumlah yang besar. Lalu yang ketiga, penambahan air atau volatil atau flux melting. Faktor ketiga adalah penambahan zat volatil terutama air atau H2O. Air memiliki peranan penting karena mampu menurunkan titik lebur batuan. Dengan adanya air, batuan dapat meleleh pada suhu yang lebih rendah dibandingkan kondisi kering. Proses ini umumnya terjadi pada zona subduksi,
ketika lempeng samudra menujam ke bawah lempeng lain, lalu mineral-mineral yang mengandung air akan mengalami dehidrasi akibat peningkatan tekanan dan temperatur. Air yang dilepaskan kemudian naik ke mantel di atas zona subduksi. Masuknya air ke mantel menyebabkan kurva peleburan bergeser ke temperatur yang lebih rendah sehingga mantel mulai meleleh dan menghasilkan magma. Karena titik leburnya turun, batuan dapat meleleh tanpa perlu mengalami peningkatan suhu yang signifikan. Contoh lokasinya banyak ditemukan pada busur vulkanik Indonesia, Jepang, Filipina, pegunungan Andes di Amerika Selatan juga banyak ditemukan. Indonesia merupakan contoh yang sangat baik karena berada pada pertemuan beberapa lempeng tektonik yang menghasilkan banyak sekali zona subduksi yang aktif. Lalu hubungannya dengan diagram pembentukan magma adalah jika dijelaskan berdasarkan konsep diagram, terdapat 3 jalur pembentukan magma. Untuk jalur yang A itu menunjukkan pembentukan magma akibat kenaikan temperatur. Jalur yang B menunjukkan pembentukan magma akibat penurunan tekanan atau decompression melting. Lalu untuk jalur yang C yaitu menunjukkan pembentukan magma akibat penambahan air yang menurunkan titik lebur atau batuan atau flux melting. Ketiga mekanisme tersebut pada akhirnya menyebabkan kondisi batuan melewati batas peleburan sehingga dapat menghasilkan magma. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.